Selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Anda pasti sering dengar nasihat klasik itu ya, sekolah yang tinggi, cari kerja bagus, nanti juga kaya. Tapi, apa benar sih ijazah formal itu tiket otomatis ke kekayaan, apalagi kebebasan finansial? Hari ini kita mau bedah bab 13 dari buku The Millionaire Fast Lane. Judulnya lumayan nendang nih, Pertarungan Sia-sia Pendidikan Anda. Penulisnya punya pandangan yang cukup kontroversial ya soal peran sekolah formal, khususnya buat penganut jalur lambat. Penasaran nggak kenapa bisa dianggap sia-sia? Dan apa alternatifnya menurut si penulis? Mari kita gali lebih dalam nih. Oke, jadi gagasan awalnya nih, menurut buku ini, orang di jalur lambat itu ngelihat pendidikan formal, S1, S2, S3 gitu-gitu, cara utama buat naikin nilai intrinsik. Maksudnya, biar nilai jual waktu kita di pasar kerja, alias gaji, jadi lebih tinggi gitu ya, kira-kira? Iya, tepat sekali Po. Pikirnya kurang lebih, wah, saya mau gaji lebih gede nih. Ya harus ambil S2 atau S3 deh, biar gelarnya makin oke. Jadi pendidikan kayak tangga gitu buat naikin bayaran kita. Tapi, nah di sini penulisnya justru ngelihat ada masalah kan, bukan solusi utama. Betul. Masalah gedenya itu, biaya pendidikan tinggi itu kan mahal ya. Bukan cuma soal duit, tapi juga waktu kita bertahun-tahun. Dan seringnya ini dibiayai bagai ya itu, utang pendidikan, pinjaman mahasiswa misalnya. Nah, penulis ini nyebutnya utang parasit. Wah, utang parasit. Kok kedengerannya negatif banget ya? Kenapa disebut gitu? Bukannya ini kayak investasi ya buat masa depan. Beda dong sama utang katakanlah kartu kredit. Nah, ini dia nih sudut pandang penulis yang agak beda. Disebut parasit karena, menurut dia, utang ini justru makan kebebasan Anda. Serius, bukannya bikin waktu Anda lebih bebas, malah jadi makin keikat sama pekerjaan buat lunasin utangnya. Fokusnya bukan cuma potensi kenaikan gaji, tapi hilangnya kebebasan waktu itu loh. Yang mana, menurut penulis, kebebasan waktu itu inti kekayaan sejati. Jadi, ironis kan? Efeknya sama aja kayak utang konsumtif. Sama-sama nyuri kebebasan Anda. Gitu katanya. Oke, paham. Jadi intinya bukan pendidikan yang keliru, tapi mungkin tujuannya gitu ya. Gimana penulis ngebedainnya? Persis. Penulis nekenin banget pentingnya bedain tujuan kita sekolah atau belajar itu buat apa. Pendidikan ala jalur lambat tadi, fokusnya ya naikin nilai Anda sebagai karyawan, biar gaji naik. Sementara pendidikan jalur cepat atau fast lane, wah tujuannya beda total. Bedanya gimana tuh? Sama-sama belajar juga kan? Belajar sih belajar, tapi fokusnya itu buat dapat pengetahuan sama skill praktis yang bisa dipakai buat bangun sistem bisnis sendiri. Paham ya bedanya? Tujuannya bukan naik gaji di kantor orang, tapi bangun pohon uang sendiri, aset yang ngasilin pendapatan pasif. Dan ini seringnya nggak perlu gelar formal S1, S2. Bisa kasih contoh konkret nggak? Biar lebih kebayang gitu bedanya. Oke, misalnya gini. Daripada ambil S1 marketing 4 tahun, mungkin orang Fastlane itu ikut bootcamp intensif soal digital advertising 3 bulan aja. Skillnya bisa langsung dipakai buat bisnis dia atau buat klien. Atau daripada kuliah bisnis yang umum banget, mereka mungkin baca buku yang spesifik banget soal katakanlah copywriting atau e-commerce. Ikut kursus online tentang sales funnel, terus langsung praktek. Jadi fokusnya itu di aplikasi buat bangun aset. Seringkali biayanya jauh lebih murah, dan yang penting, nggak pakai utang. Menarik. Jadi belajar mandiri yang terarah gitu ya. Nah, penulis kan juga menyinggung soal guru finansial nih. Ada semacam paradoks katanya. Iya, ini kritik yang lumayan tajam sih. Disebutnya paradox of practice. Penulis itu nyorotin banyak banget penasihat keuangan yang ngajarin strategi jalur lambat ke publik. Tahu kan? Kayak nabung rutin dari gaji, investasi reksadana, hidup hemat, ya nasihat standar lah. Terus paradoksnya di mana? Kayaknya nasihat bagus-bagus aja. Paradoksnya gini, para guru ini sendiri, contoh yang disebut penulis tuh misalnya Suze Orman, mereka jadi kaya raya itu bukan karena ngikutin nasihat jalur lambat yang mereka ajarin itu. Suze Orman kaya bukan dari nabung reksadana pelan-pelan, tapi dari kerajaan medianya. Buku yang laris manis, acara TV, seminar yang bayarnya mahal, itu kan jalur cepat. Mereka kaya lewat bangun sistem bisnis yang skalanya gede. Jadi mereka ngajarin A, jalur lambat, tapi prakteknya B, jalur cepat buat diri mereka sendiri. Nah itu paradoksnya. Wah ini
Ini poin penting banget buat kita semua cermati ya. Jadi pas kita dengar nasihat finansial, kita perlu kritis juga ya. Tepat banget. Penulis nyaranin kita buat nanya, orang ini kaya karena ngikutin nasihatnya sendiri atau karena jualan nasihatnya ke orang lain. Beda loh itu. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang lagi dengerin, pesan utama dari bab ini tuh hati-hati deh kalau ngejar pendidikan formal tujuannya cuma buat naikin gaji. Menurut penulis buku ini, itu strategi jalur lambat yang ada batasnya. Dan resikonya yaitu tadi, kejebak utang yang malah ngikis kebebasan kita. Benar. Jadi pertanyaan buat refleksi nih buat Anda. Pendidikan yang lagi Anda jalanin atau rencanain sekarang, itu beneran dukung tujuan kebebasan finansial Anda nggak? Atau jangan-jangan malah bikin Anda makin kekunci sama siklus gaji dan kerjaan cuma buat lunasin biayanya? Jadi kesimpulannya bukan berarti pendidikan itu nggak penting sama sekali ya? Oh, sama sekali bukan. Pendidikan itu krusial banget. Tapi tujuannya itu loh yang nentuin segalanya kalau kita lihat dari kacamata Fastlane ini. Jalur cepat itu justru mendorong kita belajar terus-menerus, tapi fokusnya buat bangun aset dan sistem bisnis. Itu jalan menuju kebebasan finansial, bukan cuma ngejar ijazah mahal buat nambah gaji sedikit. Jadi pengetahuan itu vital, tapi gimana kita mengaplikasikannya buat bangun sistem yang bisa diukur dan dikontrol? Nah, itu kuncinya. Sebagai penutup nih, mungkin ada bahan pemikiran buat Anda. Di zaman sekarang ini ya, di mana informasi sama pengetahuan praktis itu udah melimpah banget, seringkali gratis atau murah lewat internet, buku, kursus online, apakah ngejar gelar formal tradisional dengan semua pengorbanan waktu dan biaya yang gede banget, plus potensi utang ya, itu masih jadi investasi terbaik buat meraih kebebasan finansial yang sejati? Coba direnungkan deh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.